arah bagian flight padnya. Itu menyulitkan untuk The Xavier maupun JD itu pasti mereka akan coba bentrok quest dalam rangka merebutkan vehicle untuk mereka bisa menuju ke arah bagian drop zone mereka, Sanskuy. Namun tidak usah berlama-lama lagi, ini dia Erangel yang pertama. Selamat menyaksikan. Yes, betul banget, dan pesawat juga sudah mulai mengudara dari arah potongan flight pad dari arah bagian Novo menuju ke arah bagian Zeverny dan pastinya Stalwart dan juga dari arah tim Rico. Mereka dipermudah untuk mereka turun ke arah bagian Novo dan juga Zeverny. Jadi sangat menarik untuk kita lihat, sebenarnya ini juga garis pesawat yang terjadi di hari kemarin untuk match yang terakhir. Iya. Dari area bawah menuju ke utara tapi agak ke shooting range sedikit. Iya, kiri ke shooting range. Gak di Zeverny pas. Dan dengan pesawat seperti ini membuat tim-tim Indonesia, membuat Genesis Drogba dan juga Bigetron Red Alliance nyaman untuk mereka langsung turun ke drop zone-nya masing-masing. Dan juga sebenarnya ini membuat Stalwart juga menjadi tim pertama yang touchdown di area Novo Repno, ya di area drop zone-nya. Yes, betul, berarti 2 kali dari Stalwart dipermudah dari arah bagian flight pad, mereka bisa turun ke arah bagian Novo. Dan juga kita bisa lihat penyebaran dari arah ke-16 tim bertanding untuk hari ini di bagian Genesis Dogma maupun Daybolt lebih melebar lagi ke arah bagian kanan seberang Milton untuk mereka bisa mendapatkan lagi resource seperti vehicle dan juga lootingan mereka lebih maksimal lagi untuk di game pembukaan pada hari ini. Jadi cukup menarik kalau kita lihat karena pemain-pemain dari tim yang berada di area kanan masih terus melayang. Mereka Enigma Galaxy harusnya mereka juga masih cukup nyaman, namun circle-nya ini adalah circle Indonesia bisa dikatakan karena circle-nya menuju ke arah kanan dan kita tahu bersama tim-tim Indonesia itu ada condong di area sebelah kanan dari Erangel-nya. Iya betul, dan kalau misalkan kita lihat dari game-game sebelumnya itu circle lebih condong terus-terusan mengarah ke bagian kiri di open field guard ke arah bagian quarry bahkan kemarin, dan sekarang mengarah ke arah bagian kanan. Dan kita bisa lihat dari arah tim Infinity tadi Nuzi dia langsung set up mengambil rumah di arah bagian jembatan kanan untuk mereka mungkin bisa ngelock pergerakan dari arah tim Reject maupun dari 628. Tapi 628 yang nampaknya mereka lebih bergegas terlebih dahulu mempunyai vehicle dan melihat ada satu player dari arah Reject, Sarah belum touch dan mungkin akan coba dikejar nampaknya oleh 628, Sanskuy. Namun kita melihat ini dia sudah mulai datang, bahkan Tonike juga mendapatkan first blood ke arah seorang Apple dari 4 Rifles. Sudah terlihat ada Sarah di sana. Sarah juga melakukan sebuah tembakan-tembakan balasan. Ada Uzi yang dimiliki oleh pemain-pemain dari 628. Sanzi datang ke area depan, namun Sanzi tersungkur ke arah tanah. Knock in harusnya dilakukan oleh seorang Sarah, namun backup cepat datang. Sarah mendapatkan yang kedua, bisa saja dia mendapatkan yang ketiga karena datang kali ini pemain-pemain dari 628. Ternyata Sarah menjadi sesuatu yang sangat berbahaya, bahkan tiga didapatkan. Sunan menjadi yang terakhir. Akan kita lihat datang kembali pemain-pemain dari Reject. Terlambat pemain 628 untuk bisa meratakan pemain Reject karena sudah mulai datang bala bantuan, membuat kali ini bahaya posisi dari 628. Wow, 3 player ter-knockout dari arah angle seorang Sarah dan bakal last man standing dari Sunan berusaha untuk menjemput player dari arah tim Reject. Cara masih berusaha untuk bermain di arah bagian luar compound, tapi compound dari Reject nampaknya udah berdatangan juga BKP dari bagian rumah 12 dan nampaknya lihat kokang granat dari arah seorang Deji pun kembali di cancel, mengingat posisi Sunan pun nampaknya udah mulai terprediksi akan coba dipredik nepsnya, dan lihat Sunan ruang geraknya dijepret oleh tim Reject, Sanskuy. Ini dia, namun Sunan juga melakukan hal yang sama. Divine tersungkur ke arah tanah maksud saya, namun lagi-lagi kita melihat Bang Jamal makan gulali, lu jual gua beli. Sarah membeli pemain-pemain dari 628 secara cash, gak pakai kredit, kontan dibayar lunas. Wow, area rumah 12 menjadi pertumpahan darah yang pertama kalinya untuk Reject dan juga 628. Sebelumnya kita lihat dari Reject itu bisa kontes sama tim Infinity, tapi kali ini Reject mereka yang fight ke arah tim 628 dan juga 628 menjadi tim pertama di pulangan ke arah lobby. Ini menjadi sebuah pertandingan kurang baik untuk 628. Tapi kalau misalkan kita lihat dari arah bagian placement point, 628 juga menjadi salah satu tim yang cukup aman mereka posisinya, Sanskuy. Ya, namun ini akan menjadi sesuatu perhatian tersendiri untuk 628 karena mereka tidak hanya bermain di hari ini saja, karena tadi Windy juga sudah mengatakan mereka cukup aman posisinya sebenarnya untuk menuju ke Grand Final. Di Grand Final bisa saja mereka mengalami hal serupa, bisa saja mereka turun tidak langsung menuju ke area lootingan mereka di arah Primordial, mereka harus nyambung, dan hal-hal semacam ini yang harus mulai diantisipasi atau juga menjadi bahan evaluasi pastinya untuk 628 di hari ini. Yes, betul, dan juga tadi di early-nya ada cutting rotation dari arah Face Clan ke arah tim 4 Rifles. Face Clan dan juga 4 Rifles itu dua tim yang mereka sering banget sering fight di early game-nya di arah bagian sekitar Ruins. Kalau misalkan kita bisa lihat di game-game sebelumnya mereka checkpoint ngambil ke arah bagian Ruins, dan Face Clan, 4 Rifles itu mereka ada fight-fight yang terelakkan untuk di early game-nya, sama halnya dengan hari ini, Sanskuy. Ya, kita melihat kali ini karena memang mereka tadi memiliki jalur yang sama untuk menuju ke arah drop zone-nya. Dari 4 Rifles itu menuju ke Water Town atau rumah banjir, dan juga dari Face Clan menuju ke area lootingan mereka. Ini dia kontainer Gatka yang pastinya terus mereka jadikan rumah mereka untuk waktu yang cukup lama. Kita juga melihat
FaZe Clan saat mereka bisa lolos ke Grand Final dari PMPLC, mereka bermain di sini. Di minggu yang terakhir mereka ngegas mendapatkan pundi-pundi poin yang pastinya ingin mereka ulangi untuk di PMGC. Namun tidak semulus di PMPLC. Di PMGC untuk pengejaran poin dari FaZe Clan agak tersendat karena sampai match kali ini, sampai di hari yang terakhir dari Super Weekend yang ketiga, mereka pun masih tertahan di posisi yang tidak terlalu aman. Iya betul, dan kita akan kembali fokus ke arah tim DWG. Kita tahu dari DWG ini rotasi juga cukup cepat dilakukan. Mereka kalau misalkan kita bisa lihat flight PT dipermudah karena bagian school. Menit yang kelima mereka juga udah mulai berotasi mengambil area-area checkpoint yang mereka inginkan. Dan kita kembali ke kedamaian di area bagian DS9 di mana MS Chonburi tidak ada contender sama sekali untuk di early game-nya, Sanskoy. Ya, DRS pastinya kali ini dari MS Chonburi maksud saya pasti kangen dengan DRS karena biasanya ramai. Kali ini dia harus sepi di kota yang cukup ramai. Jadi menjadi sebuah kesunyian tersendiri walaupun memang sangat-sangat diuntungkan MS Chonburi saat mereka tidak harus fight di awal-awal, itu yang mereka inginkan dan itu memang sesuatu yang diinginkan, yang diidam-idamkan oleh semua pemain PUBG Mobile di scene kompetitif. Saat mereka melakukan touchdown di sebuah kota pastinya tidak ingin ada yang mengganggu mereka. Ingin fight nanti di mid game atau di late game saat sudah siap dari segi utility, saat siap dari segi weapon juga, saat vest-nya sudah menemukan vest level 2 atau 3, saat helm juga sama sudah cukup siap untuk late game, setup sudah dilakukan baru fight, nggak apa-apa deh. Tapi kalau di awal belum ada setup langsung fight pasti akan merugikan. Seperti saat BTR dan juga Nova fight di area Painan, lootingannya nggak banyak dan mereka terpaksa harus fight. Iya betul, dan juga ini menjadi sebuah keuntungan seperti misalnya Sanskoy untuk tim-tim yang turun di area bagian perkotaan besar. Mereka nggak punya contender, mereka punya complementary area, mereka punya area yang cukup luas untuk mereka bisa looting tanpa ada contender sama sekali, menjadi sebuah keunggulan ataupun nilai plus untuk di early game-nya. Apalagi tadi kalau misalkan kita bahas dari MS Chonburi juga makin kesini mainnya juga semakin stabil lagi, mereka juga performanya juga luar biasa. Tiba-tiba MS Chonburi juga sering banget mereka nggak ke spot ya Sunset early-nya ya, tapi tiba-tiba mereka udah mulai mengamankan area di late game-nya. Mereka punya circle, mereka punya compound, mereka punya area, Sanskoy. Ya, ini juga yang dilakukan oleh pemain-pemain Infinity. Mereka langsung menuju ke area jembatan mereka dan seperti biasa langsung mengambil, biasanya ada satu yang ditinggal di jembatan lalu satunya lagi di area rumah lantai 2 dan saat ini yang berada di lantai 2 itu adalah seorang Nuzimela biasanya di jembatan dan tidak seperti itu. Karena memang kayaknya mereka sadar kalau tim yang biasa mengganggu mereka yaitu Reject sudah tidak ada, sehingga cukup meluas kali ini area mereka. Dan bener kan ada yang ditinggal di jembatan? Iya betul, berarti dari Reject juga pergerakannya cukup cepat. Mereka mengambil ke arah bagian rumah 12, nggak langsung touchdown ke arah bagian Very. Tadi kita lihat fightnya antara 628 dan Nuzi. Tadi di early-nya itu langsung dikirim untuk mereka bisa mengamankan bagian rumah jembatan sebelah kanan untuk bisa memperaman lagi rotasi dari Infinity. Dan ketika posisinya aman, kondisinya aman, baru nanti akan di follow up lagi pergerakannya oleh rekan satu tim dari arah tim Infinity. Namun area Bukit Mansion ini adalah bukit yang juga sangat enak sekali kalau kita memainkannya. Saat circle menuju ke arah mansion, mengambil area bukit tersebut dan juga naik ke arah atap, sangat-sangat enak karena sekitarnya itu open field banget. Kalau ada yang lewat pasti bisa langsung disambut dengan peluru panas. Namun yang sedang berkutat dengan Blue Zone, kita juga melihat pemain dari 4Rifles kehilangan seorang Apple, kehilangan salah satu pemain andalan mereka. Membuat kali ini 4Rifles harus terus berjuang dengan 3 pemainnya saja. FaZe Clan sudah dengan satu eliminationnya tadi ke arah seorang Aipul. Mereka juga masih berkutat dengan Blue Zone, tidak terlalu terburu-buru seperti juga yang kalau kita lihat saat ini Nova bergerak beriringan dengan Blue Zone-nya. Yes betul, terpantau dari arah bagian status masih banyak tim-tim yang bermain dengan tempo yang cukup lambat juga. Dan kita akan fokus di mana dari arah rotasi dari tim Reject, Sarah akan berusaha untuk mendapatkan area checkpoint. Nanti akan coba disusul lagi oleh tim Reject mengambil ke arah bagian pesisir. Mereka melintas ke arah bagian pinggir-pinggir dan circle pun akan kembali mempersempit lagi ruang gerak dari arah ke-16 tim. Dan kita bisa lihat dari arah titiknya ini masih condong lagi ke arah bagian kanan daripada Irengel itu sendiri, Sanskoy. Ya, kalau kita lihat nampaknya gelagat dari pemain-pemain Genesis Dogma Kids, mereka akan memainkan area selatan dan belum ada tim yang komit menuju ke arah Milta Power. Padahal kalau kita tahu bersama, saat circle-nya menuju ke arah kanan, bermain di arah bukit dari Milta Power, tebing-tebing Milta Power itu juga merupakan area yang enak untuk dimainkan. Namun saat ini belum ada tim yang mengambil area tersebut. Yang sedang berdekatan adalah pemain-pemain dari tim Reject. Kali ini dipantau oleh Infinity. Sarah pastinya menjadi hero untuk tim Reject di match kali ini. Wow, dan lihat Sarah udah mulai semakin terdepan lagi mendekati pergerakan dari arah tim Infinity lainnya. Tapi nampaknya Gathani, dia mengetahui dasar di depan dan udah mulai turun dari arah bagian vehicle masing-masing. Close combat terjadi dari serang Sarah. Berusaha untuk backup sedikit jika dilakukan, berusaha untuk masuk ke bagian compound. Tapi nampaknya Gathani tidak mau mengelakkan posisi dari serang Sarah. Close combat dijepit dari arah angle yang kedua yang berbeda. Dan bahkan Gathani berhasil bisa mendapatkan confirm elimination ke arah seorang Sarah.
Sanskuy. Sarah nampaknya ingin mengulangi kesuksesannya saat memulangkan pemain-pemain dari 628. Namun saat ini yang dilawan bukanlah 628, yang dilawan adalah Infinity. Berbeda tim, berbeda pula cara memulangkannya sehingga tidak berhasil cara yang dilakukan oleh Sarah untuk kedua kalinya di match yang sama. Namun pemain-pemain dari tim Reject yang lain juga mengambil area dari rumah roti. Ini adalah rumah dari Reject, selalu kayak gitu gak sih? Selalu ngambil area tersebut. Ya betul banget. Dan juga bahkan sekarang dari Nigma Galaxy juga sudah mulai ikut campur ke fight antara Infinity dan juga Reject. Tapi Nuzil lebih memilih untuk fokus lagi mengambil area checkpoint menjadi frontliner yang paling depan untuk tim Infinity. Sementara itu dari arah NGX juga masih berusaha untuk beriringan sejalan dengan Infinity. Mereka melintas di area yang cukup open dan akan coba mengamankan area checkpoint yang ada di sekitar mereka saat ini. Ya, kalau kita masih melihat kali ini harusnya menit ke-10 menjadi menit rotasi massal untuk semua tim. Semuanya berupaya untuk memainkan area yang lebih kanan lagi dari Erangel kali ini karena circle-nya menuju ke arah kanan. Dan saat ini pertemuan juga pastinya saat lagi akan terjadi antara pemain-pemain dari Dead Eyes, di mana dari bukitnya sudah diisi oleh pemain dari MS Chonburi. Dan juga tadi kalau kita lihat ada salah satu pemain dari Rico Infinity. Iya betul banget. Dan juga kita bisa lihat dari arah Dead Eyes, mereka udah keluar dari bagian Rozok, udah mulai mengisi juga ke arah bagian Prison, yang dimana dari arah bagian Mansion dan juga Prison itu menjadi area kekuasaan dari arah tim The Xavier. Nggak banyak pergerakan akan dilakukan oleh tim The Xavier, tapi nampaknya dari arah Reject masih butuh lagi pergerakan lebih mantap lagi untuk mereka bisa aman melintas ke arah bagian luar daripada Pochinki dan akan coba clash kan nampaknya seorang Senkai. Oh no, posisi dalam bahaya yang dikejar bahkan udah turun dari vehicle-nya. Senkai nggak bisa banyak pergerakan, ada double pick dilakukan oleh tim Reject. Duel loh berhasil bisa mendapatkan satu buah nerf dan bahkan satu buah confirm lagi untuk tim Reject. Total 5 point elimination berhasil bisa diamankan oleh tim Reject, Sanskuy. Sangat baik apa yang ditunjukkan oleh Reject untuk match pertama kali ini, menjadi tim yang sementara waktu paling banyak eliminationnya dibanding tim-tim lain karena mereka sudah 5. Di saat yang lain belum mulai fight, mereka sudah memainkan fightnya di awal tadi, memulangkan 628. Lalu juga kalau kita lihat sudah mengambil satu pemain dari Cryptix. Dan kita juga masih memantau sebuah Moshinagan yang digunakan oleh Hamodi. Memantau ke arah pemain-pemain dari Nova, ada Paraboy dan juga Jimmy di rumah tersebut, namun belum terlihat. Walaupun memang sekilas terlihat terhalang oleh rerumputan, namun masih terus dipantau juga menuju ke area compound-nya. Yes betul, masih hold angle di arah bagian sekitaran lingkungan, ada bagian luar kita. Dan itu dia saat buat tapping, masih belum bisa mengenai headshotnya ke arah bagian depan. Tapi nampaknya lihat apa inisiasi yang coba dibangun oleh tim NGX, akan langsung nge-push dan tapi Nova akan segera bergerak lagi beriringan nampaknya dengan tim NGX. Tapi circle-nya mengarah ke arah bagian Milta Power, Sanskuy. Inilah yang tadi saya katakan, kalau ada yang ngambil Milta Power area bukitnya ini pasti sangat enak sekali, maksud saya area tebingnya. Dan akan coba diupayakan oleh banyak tim langsung ngambil bukit tersebut, langsung ngambil tebing tersebut. Dan saat ini yang sedang kita lihat adalah pemain-pemain dari tim Nova yang tadi melakukan sebuah tembakan-tembakan ke arah dari salah satu tim yang berdekatan dengan dirinya. Namun kita juga berpindah menuju ke area yang sangat ramai ini. Ini dia Milta Power langsung naik harga tanah di sini. Yes betul banget, ini menjadi hot property banget. Bahkan lihat akan langsung digandrungi oleh banyak banget tim untuk mereka bisa touchdown masuk ke arah bagian dalam daripada Milta Power. Di arah bagian luar pun lihat banyak crossing rotation terjadi dan bahkan dari seorang Shifu yang berhasil bisa mendapatkan knockdownnya karena tim Rico Infinity saat ini. Ya, Shifu, Dead Eyes dan juga Rico Infinity menjadi dua tim tercepat yang bisa masuk ke area dari compound utama di Milta Power. Tim-tim lain hanya berada di area luarnya saja dan saat ini harusnya fight akan terjadi dengan sangat cepat. Salah satunya yang sedang mengalami fight adalah pemain dari Bigetron Red Alliance yang berdekatan dengan Genesis Dogma Gate. Bukan sesuatu yang ingin kita lihat, namun inilah yang terjadi, inilah yang memang tidak bisa dihindari. Ya betul banget. Dan juga nampaknya lihat dari serang Zuxi, mereka udah punya area compound walaupun gak banyak area yang bisa mereka mainkan. Di area bagian depan bahkan lihat ada Booms yang sedikit terkunci juga pergerakannya, semua udah mulai pop out. Tapi Zatar bersama dengan rekan satu timnya berusaha untuk mendapatkan area yang lebih enak lagi dari bagian Milta Power. Tapi Booms nampaknya knockdown dan akan sulit nampaknya untuk bisa dievakuate. Tapi nampaknya lihat Zatar akan lebih berani lagi memasuki area bagian rumah jamur untuk bisa memberikan pertolongannya ke arah seorang Booms. Granat ada di tangan dari seorang Yuhai, akan coba dilemparkan granat tersebut. Satar juga tertangkap kali ini, tersungkur ke arah tanah. Dua pemain dari Genesis 2, bahkan granat dari Yuhai pun connect, membuat Satar dipulangkan. Pincang untuk pemain dari Genesis Dogma karena hanya tersisa 3 saja. Boom, berhasil diselamatkan. Nichil akan coba memberikan jalur evakuasi, akan coba menyelamatkan rekan-rekannya. Daibot membackup dari arah yang cukup jauh, namun hati-hati karena Daibot juga ternyata dipantau oleh seorang Lord. Yes betul, dari arah bagian dalam bangunan dari seorang Lord berusaha untuk memberikan tapping
campfire-nya ke arah bagian luar, di mana dari arah tim Genesis Dogma yang saat ini menjadi target, tapi target dari arah seorang Zuxi. Hati-hati, Booms akan coba dimasukkan satu buah granat masuk ke bagian celah jendela dari arah seorang Zuxi, akan coba dimatangkan tapi di cancel. Nampaknya granatnya berusaha untuk memastikan kembali posisi exactly dari arah tim Genesis Dogma, Sanskoy. Ya, mereka sudah tahu Genesis Dogma berada di area rumah jamur tersebut, namun tidak terlalu terburu-buru pemain dari Bigetron Red Alliance untuk maju. Namun kali ini yang terburu-buru untuk maju adalah pemain-pemain dari Infinity, karena mereka sudah tahu di mana El Chapo berada. Bahkan sudah menjadi confirm elimination. Tersisa Lazy Boy, lagi-lagi Lazy Boy menjadi pemain terakhir dari Cryptix. Berulang kali kita melihat hal semacam ini, namun Lazy Boy pastinya akan terus berupaya untuk bisa bertahan. Tapi hati-hati juga, Mela ditembak dari arah yang lain, namun Mela juga tersukur ke arah tanah. Lazy Boy tidak bertahan karena ada Gatani menuju ke arah dirinya. Wow, fight terjadi di arah bagian selatan daripada Milta Power itu sendiri, di mana dari arah Infinity tadi berhasil bisa memenangkan fight-nya nampaknya ke tim Cryptix. Tapi fight pun masih terus terjadi antara Genesis Dogma dan juga Bigetron. Mereka masih sama gontok-gontokan dari mereka saat ini, dan bahkan dari arah Booms masih bisa menarik dengan begitu lihainya dari arah bagian Kepang. Tapi ternyata dari arah NGX Phoenix yang berhasil bisa melakukan knockdown-nya ke tim Genesis Dogma. Genesis Dogma mengalami match yang tidak terlalu baik, bahkan ini bukan yang mereka inginkan karena sulit sekali keadaan untuk mereka. Terbakar juga seorang Daybot bertahan di area atas, bahkan gempuran dari tim Reject bertubi-tubi menuju ke arah compound yang dimiliki oleh seorang Daybot. Masih bisa untuk melakukan healing, bahkan dia juga masih terus berlari-lari di sana, namun tidak bertahan karena memang Divine naik ke arah atas. Yes, betul, dan juga tentunya nice try untuk tim Genesis Dogma finish di posisi yang ke-14, tapi fight masih terus terjadi. Masih ada perwakilan dari Indonesia, itu Bigetron Red Alliance, tapi West Lane mereka berusaha untuk bermain di arah bagian luar area Milta. Bahkan ada satu player yaitu Korpai meminta pertolongan untuk segera bisa di-revive, tapi posisi Toniki dan juga Mr. Vibe yang kali dimainkan dalam cukup bahaya juga karena lemparan granat nanti berusaha untuk menyentuh posisi dari arah tim West Lane, Sanskoy. Bahkan sangat free sekali angle dari seorang Ponzai, terus memberikan pressure, terus memberikan tembakan dengan mininya. Tapi dia juga memiliki PR untuk melakukan revive. Sedang diupayakan revive ke arah NC2. Dari arah lain kita melihat juga Jimmy berada di area dari mobilnya kalau kita lihat, namun saat ini juga tidak terlalu jelas apa yang terjadi. Namun kalau kita coba berpindah ke arah yang lainnya lagi, For Rivals datang menuju ke defensif dari Fast Clan, tersungkur ke arah tanah pemburu. Masih ada Epi juga bertahan di sana, masih melakukan proning. Harus segera melakukan healing dan juga melakukan revive, namun sulit karena sudah ketahuan posisinya. Granat juga dilemparkan, bahkan belum dilemparkan sudah rata duluan. Yes, betul, dan For Rivals finish di posisi yang ke-13, dimana dari arah Fast Clan mereka berusaha untuk step up lagi gameplay mereka. Mereka tahu mereka butuh banget boostingan poin. Saat ini mereka berada di posisi yang ke-17, mereka butuh step up lagi untuk mereka bisa mengamankan posisi 16 terbaik. Tapi lihat dari arah Dead Eyes nampaknya juga memiliki visi misi yang sama untuk mereka lebih step up lagi gameplay mereka di game kita yang pertama. Tapi dari arah DWG yang berhasil bisa mereka knockdown tadi ke arah seorang Prastego. Match ini menjadi sangat menarik karena kalau kita lihat tim-tim yang cukup ngegas adalah tim-tim yang butuh poin. Fast Clan yang melakukan hal tersebut. Dari Dead Eyes memang mereka belum membuka keran poin mereka dari segi elimination di match kali ini, namun mereka memiliki area yang sangat nyaman sekali. Bigetron Red Alliance mereka terus berjibaku karena ada granat demi granat yang dilemparkan oleh Rauf dan juga Hamodi dari Enigma Galaxy. Yes, betul, dan lihat dari arah Enigma masih berusaha untuk bermain di arah bagian sekitaran Broken Wall. Sementara itu dari arah tim Bigetron mereka masih berusaha untuk bermain di arah bagian lekungan, tapi pesisir fight juga terus terjadi antara tim Stalwart juga MS Chonburi. Action akan segera semakin terdepan lagi, dua knockdown ke tim MS Chonburi akan membuat pembuka jalan dari arah tim Stalwart. Bahkan semakin berani lagi pergerakan dari seorang Action, tapi hati-hati ada blind spot ternyata dari seorang Ponzai berusaha untuk berikan backup fire-nya ke arah teman-teman satu timnya. Stalwart masih terus bertahan. Sudah ada dua yang knockdown. Kali ini NC2 bertahan di arah belakang, tidak bisa untuk melakukan revive karena dua pemain dari tim FMS Chonburi sudah menjadi confirm elimination. Bahkan Ponzai pun tersukur ke arah tanah lagi-lagi top, memberikan sebuah permainan yang sangat top sekali ke arah lawan-lawannya, membuat lawannya pastinya TBL takut banget loh. Wow, tebel, takut banget loh. Dan lihat dari arah tim NGX pun akan coba dibombardir dengan lemparan granat dari arah Yuhai. Semakin terdepan lagi berusaha untuk menyentuh posisi dari arah tim NGX, tapi upaya revive nampaknya akan segera dilakukan. Yuhai melihat revive tersebut bahkan berusaha untuk close combat, tapi ternyata Yuhai yang harus knockdown di arah bagian luar daripada Broken Wall itu sendiri, Sanskoy. Dan kalau kita lihat Yuhai nampaknya diikhlaskan begitu saja karena pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance mereka juga sadar mereka harus segera melakukan rotasi. Area yang mereka mainkan saat ini tidak terlalu nyaman, mereka akan berpindah ke arah yang lainnya dan MS Chonburi tidak bertahan. DWG, tim yang kemarin sangat ngegas banget, opa-opa dari Korea ini memiliki match yang tidak terlalu enak karena mereka harus revive dua pemainnya dan juga masih berada di area luar dari sebuah pagar. Yes, betul, banyak banget tim-tim yang kemarin performanya sedang up-upnya sekarang dibuat kesulitan untuk mereka bisa masuk ke arah bagian Milta Power. Infinity pun apakah sedikit kesulitan
kesulitan. Mereka split cukup jauh. Nuzi berusaha untuk bermain di arah sekitaran menara untuk saat ini, berusaha untuk menjaga angle-nya dengan cukup bijak. Nampaknya Nuzi tidak membuat pergerakan begitu rusuh-rusuh ke arah bagian depan. Dari arah Reggie pun nampaknya benar bergerak berusaha untuk mengamankan area mereka lebih baik lagi, Sanskoy. Ini Dead Eyes sudah sangat enak sekali area mereka. Mereka tinggal menyambut tim-tim yang datang. Hanya Circle yang bisa memaksa Dead Eyes untuk keluar. Namun saat ini juga pemain dari Rico Infinity akan coba digempur oleh opa-opa dari Korea. Sung akan coba maju ke arah depan, namun tersungkur ke arah tanah. Masih ada Forest juga di area luar, melakukan tembakan dengan tembakan, namun tidak berhasil karena True Love juga dari arah lain melakukan tembakan menuju ke area fight antara DWG dan juga tim Rico Infinity. Wow, DWG yang kemarin memiliki track record yang cukup luar biasa. Mereka at least finish di antara posisi top 6. Sekarang harus dipulangkan di posisi yang ke-11 untuk saat ini. Bahkan ada grenade elimination dari arah seorang Nuzi yang connect granat dilontarkan. Tapi lihat dari West Lane masih di tempat yang sama, masih berusaha untuk nge-hold angle-nya. Tapi hati-hati dari arah bagian belakang. Nuzi pun bisa membackstep juga. Tapi Nova finish di posisi yang ke-10. Pada Nova juga menjadi salah satu tim yang masih butuh banget boostingan poin, Sanskoy. Masih terlihat dan akhirnya kaki dari seorang Duelo bisa ditembak oleh Zuxi. Namun Zuxi akan coba melakukan sebuah confirm elimination. Tidak terlalu terlihat karena memang ada sebuah bagi yang menghalangi. Tembakan-tembakan dari Zuxi harus bergerak. Saat ini juga pemain-pemain dari Bigetron Redlands sudah mulai berasap tadi. UAZ yang digunakan Liquid dan juga Zuxi. Wow, di atasnya ada Gatani yang bisa melihat pergerakan. Itu dia, kita tidak harapkan Gatani memiliki angle yang cukup free tadi ke antara dua player dari arah tim Bigetron. Misalkan last man standing dari arah tim Bigetron yang berusaha untuk menyelamatkan posisi placement sebaik mungkin dari arah seorang Luxi. Luxi terus mengupayakan untuk berenang dan Gotani tersungkur ke arah tanah karena action mendapatkan Gotani. Luxi bisa selamat di area tersebut, bisa selamat untuk dia terus berenang. Namun kalau kita berpindah kembali ke arah Milta Power, berkembali kali ini menuju ke arah gudang-gudang yang berada di Milta Power, sudah ada Xavier kuat banget defensifnya, lalu Dead Eyes. 4 pemain menjaga 4 pintu dari 2 gudang tersebut. Wow, luar biasa banget. Dan bahkan lihat posisi dari arah seorang Action pun harus kembali bergerak lagi karena Circle ternyata tidak mengarah ke bagian pesisir. Tapi Nuzi cukup low juga SP-nya di luar sana dari seorang Torres. Berusaha untuk memberikan pick tipis yang ke bagian kanan, tapi masih belum bisa menumbangkan player dari arah tim yang ditargetkan. Tapi Dead Eyes juga masuk ke dalam jangkauan daripada tim Westland, Sanskoy. Luxi masih terus berenang. Dan kalau kita lihat ternyata circle-nya keluar dari air. Luxi mau gak mau harus kembali menuju ke arah daratan dan menunggu fight antara Stalwart dan juga Infinity selesai duluan. Yes, betul. Dan nampaknya lihat dari bagian Milta Power, itu banyak banget sharing komponen yang terjadi. Mereka punya pergudangan, tapi nampaknya commit push akan dilakukan oleh tim Falcon. Tapi tertumbang Sonic, bahkan mereka fire di dalam Mr. Perfect. Berarti bisa menjadi sebuah trading karena bagian dalam pergudangan akan coba di follow juga oleh seorang Mr. Five. Masuk Shifu menjadi target selanjutnya. Dan lihat bahkan masih berusaha untuk menghindari Falcon, tapi Mr. Five yang tertumbang dari arah angle seorang Reddit. Sangat-sangat kuat defensif dari Dead Eyes, bahkan kembali rata. Tim yang coba masuk ke defensif dari Dead Eyes, siapapun gak boleh masuk ke gudang tersebut. Kalau masuk jadi elimination untuk Dead Eyes. Wow, Dead Eyes kembali lagi on fire untuk game kita yang pertama pada hari ini. Dan Stalwart, mereka juga masih memiliki PR, tapi untungnya mereka masih mempunyai area. Mereka punya broken wall, mereka punya masuk ke arah bagian circle. Dan mereka akan berusaha untuk sesabar mungkin menunggu fight-nya sedikit tenang di arah bagian dalam Milta itu sendiri, Sanskoy. Dari arah gudang yang lain sudah ada Xavier. Ini juga tim yang tadi sudah saya katakan defensif mereka harusnya sangat kuat sekali. Karena untuk masuk ke dalam gudang hanya ada 2 pintu masuk dari arah depan dan juga belakang. Mungkin utility bisa membantu untuk bisa memulai fight saat kita akan coba melakukan push ke arah gudangnya. Namun kalau kita berpindah menuju ke arah yang lain, kali ini di arah sebuah tabung-tabung ada pemain dari Stalwart yang sudah mulai masuk ke area dalam dari pagar Milta Power. Dan Luxi masih selamat karena inilah yang terjadi. Luxi menunggu fight antara Stalwart dan juga Infinity selesai, baru dia keluar dari air. Yes, betul. Tapi nggak banyak ruang gerak yang dimiliki oleh Luxi saat ini. Dia juga bergerak, tapi Pika, udah Pika jangan di situ, pergi aja langsung biar Luxi bisa bergerak begitu bebas. Tapi nampaknya angle-nya itu terbuka dari arah posisi seorang Action. Hati-hati Luxi, posisinya benar-benar dalam bahaya banget sih Sans ini. Ya benar-benar dalam bahaya. Bahkan Luxi masih terus berlari. Sebuah mission impossible dilakukan oleh seorang Luxi. Akankah berhasil kali ini? Karena Pika, maksud saya Action, masih terus menjaga angle ke arah seorang Luxi. Ada satu first aid terakhir. Kali ini digunakan oleh Luxi, namun Stalwart juga memiliki PR karena Scry juga tersungkur ke arah tanah. Pemain-pemain dari Xavier membuat match ini sulit untuk pemain dari Stalwart. Namun Luxi memberikan sebuah balasan, tapi Xavier yang memulangkan Bigetron Red Alliance. Yes, betul. Tapi nice try banget
untuk tim Bigator mereka masuk ke arah posisi top 5 dengan membawa pulang 6 total elimination point. Dan dari arah Stalwart, Pika masih berusaha untuk lock angle-nya dengan satu buah flick shot ke arah depan, tapi masih belum bisa mengenai headshot dari arah player The Xavier. Bahkan di tengah fight ini ada satu buah airdrop yang mungkin akan menarik perhatian seorang Freak, Sanskuy. Ya, Nigma Galaxy dikirim sebuah airdrop turun di area dekat mereka. Namun kalau ingin mengambil airdrop tersebut bisa ditembak oleh pemain-pemain dari Dead Ice yang saat ini. Inilah yang saya katakan, hal yang bisa memaksa Dead Ice untuk keluar dari area gudang mereka hanyalah circle, dan circle tersebutlah yang kali ini membuat mereka berada di area luar. Mau nggak mau harus melemparkan banyak sekali smoke untuk bisa menutup areanya, untuk bisa menjadikan jembatan menyeberang ke area yang berbeda. Yes, betul. Dan lihat top 4 untuk Dead Ice dan juga The Xavier. Yang kita tahu dari arah Dead Ice dan juga The Xavier untuk di hari sebelumnya mereka belum menunjukkan performa yang begitu up. Tapi hari ini pada hari pembukaan di game pit yang pertama dari arah Dead Ice dan juga The Xavier, mereka benar-benar memiliki misi yang luar biasa. Mereka ingin masuk ke antara posisi finals dan mereka benar-benar menunjukkannya untuk di game pit yang pertama pada hari ini, Sanskuy. Namun tembakan demi tembakan juga dilakukan kali ini. Sebuah sambutan selamat datang dari Xavier untuk tim-tim yang datang ke arah defensif mereka. Lamborghini melakukan tembakan kembali dan on point ternyata menuju ke arah pemain dari Dead Ice. Bahkan knock and akan coba dilakukan, bisa menjadi sebuah confirm elimination ke arah Lamborghini. Yes, betul. Predict shot yang tadi benar connect banget dari arah tim The Xavier. Bahkan Rabbids pun akan follow up pergerakan dibuka terlebih dahulu oleh tim The Xavier. Akan berusaha untuk lock angle-nya karena bagian depan Dead Ice akan coba dimata-matai pergerakannya oleh tim The Xavier. Tapi top terlockdown dengan granat dari seorang Freak. Last man standing dari arah tim Nigma masih bisa memberikan perlawanan dan bahkan menumbangkan satu player dari arah tim Stalwart, Sanskuy. Ya, kita juga melihat kali ini defensif yang memang sudah sangat kuat dimiliki oleh Spider Team, tim laba-laba. Pemain-pemain dari Xavier mereka tinggal memantau saja. Freak bisa saja menjadi pemain yang tidak ketahuan karena sejauh ini belum ada inisiasi lemparan utility menuju ke arah Freak. Dan juga kalau kita melihat yang sudah ketahuan justru adalah pemain-pemain dari Stalwart. Iya, betul banget. Dan kita lihat dari arah circle pun bisa mengarah lagi ke arah bagian The Xavier yang masih diuntungkan. Mereka punya pergudangan, mereka punya area dan split yang dilakukan Lamborghini juga bisa menjadi jangkar untuk The Xavier untuk bisa memblocking area bagian blackline daripada tim The Xavier. Tapi nampaknya Stalwart top nggak bisa diselamatkan lagi, nggak bisa dievakuate, dan nampaknya Pika yang menjadi last man standing untuk saat ini untuk tim Stalwart. Namun Stalwart juga akan coba melakukan sebuah pergerakan 3 meter, 2 meter lagi maju ke arah depan untuk Pika bisa berada di dalam circle-nya. Namun saat ini fight sudah mulai pecah antara pemain-pemain dari Dead Ice dihadapi oleh pemain dari Xavier. Tembakan balasan juga dilakukan oleh seorang Shifu. Dari Shifu melakukan tembakan ke arah yang lain, namun granat datang menuju ke arah Shifu, meledak sesaat lagi. Namun ternyata masih dihiraukan saja oleh Shifu karena saat ini pemain-pemain dari Xavier pun mulai rontok satu persatu, bahkan hanya tersisa beberapa saja kalau kita lihat. Yes, betul. Misalkan dua player aktif untuk tim The Xavier, dan bahkan tadi dari arah Shifu cukup tenang walaupun ada barang granat, tapi dia tetap sigap. Tapi nampaknya lihat Shifu, dia tahu atau enggak kalau misalkan ada seorang Freak, tapi mereka udah berhadapan-hadapan dan nampaknya Shifu pribadi dilakukan, dan nampaknya Shifu tertumbangkan dari arah angle seorang Freak. Masih bisa bertahan bahkan menambah lagi pundi-pundi point elevation untuk tim Nigma Galaxy, tapi granat dilontarkan dari arah seorang Turlo berusaha untuk menyentuh posisi dari arah last man standing tim Nigma Galaxy. Freak datang untuk melakukan sebuah lootingan. Dia yang loot, gue yang takut karena memang kalau dia di situ bisa ditembak sebenarnya sama pemain-pemain dari lawan-lawannya. Tadi ada Doug juga, lalu ada Trulov. Trulov melemparkan sebuah molotov terlebih dahulu, harus bergerak 20 meter. Trulov 20 meter merupakan jarak yang cukup dekat, namun kalau di area kayak gini pastinya sangat sulit untuk bergerak 20 meter. Oke, saling berhadapan-hadapan lagi, kita dijauh lagi antara tim Dead Ice dan juga Nigma Galaxy. Tapi emang gak mau Shifu, lihat Freak, jumping shot yang connect, berhasil bisa mengeliminate semua player dari arah tim Dead Ice, Sanskuy. Sangat luar biasa defensif yang ditunjukkan oleh Nigma Galaxy dengan satu pemainnya, namun tidak untuk Xavier karena pemain tersebut. Freak pun dipulangkan oleh The Spider Team. Xavier kali ini maju ke arah depan, mendapatkan Pika juga, dan winner-winner chicken dinner didapatkan oleh Spider Team, Spider-Man, pemain-pemain tim laba-laba Xavier. Wow, The Xavier dengan total 7 poin elimination yang mereka kumpulkan untuk game kita yang pertama luar biasa ini akan kembali lagi mendongkrak posisi dari The Xavier. Kita tahu dari penghujung hari kemarin The Xavier masih ada di posisi yang ke-16. Mereka butuh boostingan poin lagi mengingat dari arah West Clan dan juga Dead Ice